Rosan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu doa, yaitu pada Ustadz Yuliana SPD bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Sih, Bapak Direktur, Bapak Sekolah, serta Bapak Ibu Guru semuanya, mari kita dudukkan hati dan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar acara ini berjalan dengan lancar. Dulu pagi ini doa saya bawakan dalam tata cara agama Islam bagi Bapak Ibu yang kagungan keyakinan berbeda untuk dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa wa ittiba'ah wa arina al-batila batila wa nastinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli daa'in. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan arwahipun almarhumah Ibunda Istanti Yustin, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afu anha. Allahumma la tikrim ajrah wa la taftina ba'daha waghfir lana wa la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sudah kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa telah dipimpin dan disampaikan oleh Ustadz Yuliana SPD. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini membawa keberkahan kita semuanya dan keberkahan untuk SMA Negeri 1 Logosari. Acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan laporan observasi praktek kinerja kepala sekolah dengan mengambil siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Untuk itu pada Bapak Muhammad Muhyiddin MPD, waktu dan tempat di Sumanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibunda Dr. Harbiningsih MPD, pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus narasumber kegiatan workshop pengelolaan kinerja kepala sekolah dan STEM dalam pembelajaran mendalam. Yang saya hormati Bapak kita, pengawas pembina pendamping pembimbing kita yang luar biasa, Pak Titut Arianto MPD, sekaligus juga narasumber hari ini dalam dua kegiatan pengelolaan kinerja kepala sekolah dan
STEM dalam pembelajaran mendalang. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu guru, karyawan, karyawati atau tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Nogosari. Kita teriakkan yel-yel semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita punya slogan yel-yel SMA Negeri 1 Nogosari, solusi tepat generasi hebat. SMA Negeri 1 Nogosari, solusi tepat generasi hebat. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu slogan yel-yel penyemangat kita. Dengan solusi tepat itu kita bertekad bahwa proses pembelajaran di kelas maupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu menjadi sebuah solusi untuk mengantarkan generasi lulusan SMA Negeri 1 Nogosari khususnya menjadi generasi yang hebat, sehingga kita senantiasa berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Dan alhamdulillah Bu, kemarin salah satu yang membanggakan adalah siswa kita yang bernama Amelia Nur Khalifah, ini lolos SNBP Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Ini memberikan inspirasi penyemangat bahwa SMA Negeri 1 Nogosari tidak kalah dengan SMA yang lain. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya, sugeng rawuh untuk Bu Harmi, Pak Titut, luar biasa. Kami senang sekali Bu, ini di tengah-tengah kesibukan beliau berdua yang luar biasa, hari ini bisa hadir membersamai kita dalam rangka pengelolaan kinerja kepala sekolah, pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui ruang BTK dan workshop dengan tema STEM dalam pembelajaran mendalam. Lagi terima kasih, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Saya tentunya juga mohon maaf Bu, dalam pelaksanaan ini banyak kekurangan. Moga-moga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kehadiran dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir di ruangan ini, dan mohon maaf Pak Titut dan Bu Harmi, hari ini ada beberapa teman kami yang terpaksa izin karena berbagai kegiatan. Ada Bu Mugi, Pak Parimen, Bu Nur, ini izin karena ada des data buku sekolah. Bu Darsini, Bu Onlevi, ini MGMP Sosiologi di SMA Negeri 1 Cepogo, karena sangat penting ada dari aplikasi itu Pak Sindara yang ada di BPGTK ini, sehingga harus hadir untuk mengikuti nanti pengembangan kompetensi melalui MGMP sekolah komunitas. Kemudian Bu Dewi Husnul, Pak Srianto, Pak Anton Cahyono, mungkin nanti tidak bisa penuh Bu, karena juga harus menghadiri MGMP di SMA Negeri 1 Boyolali kelihatannya, karena ini program baru yang masuk aplikasi penjelasan. Nanti mungkin perwakilan atau setengah nanti di akhir. Kemarin saya minta untuk ikut dulu, nanti bisa menyusul. Bu Zakia juga mungkin nanti di SMA SMA 3 untuk mapel fisika. Dan Pak Maryanto ini orientasi terakhir P3K hari ini penutupan, sehingga harus izin. Dan ada beberapa teman TU yang sekarang mengawasi kereta ini di hari ini kelas 12 tetap masuk Pak, walaupun sudah SNBP, walaupun sudah selesai, tetapi untuk persiapan UTBK bersama dengan Erlangga ini repot secara online dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan, sehingga yang SNBP alhamdulillah sudah lolos sebanyak 27 SPAN PTKIK dan 16 melalui dari 15 SNBP, 6 dengan Protekes, 21 plus 27 berarti keseluruhan sementara ini 48, semoga nanti menyusul. Ya, Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru, untuk pengelolaan kinerja
tahun 2026 saya memilih indikator kinerja itu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Hari ini saya akan menyampaikan terutama di hadapan Bu Harginingsih dan Pak Tito kegiatan-kegiatan apa yang sudah kami lakukan bersama teman-teman guru berkaitan dengan pelaksanaan praktik kinerja siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Pak Tito Bu Harginingsih, latar belakang pemilihan indikator ini Pak Bu berdasarkan observasi pembelajaran, berdasarkan wawancara dengan teman-teman dan rapor pendidikan, didapatkan data sebagai berikut. Pembelajaran mendalam belum optimal, observasi pembelajaran belum terstruktur dengan baik, guru belum terbiasa melaksanakan refleksi pembelajaran. Ada 3 poin utama yang latar belakangi saya memilih siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Ini rapor pendidikan terbaru kami, Pak Tito Bu Harginingsih. Semua sudah hijau sebetulnya Bu, sudah bagus. Tetapi untuk kualitas pembelajaran ini mengalami penurunan. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Itu simpulan dari rapor pendidikan tahun 2025, rapor pendidikan. Nah, yang bagus itu iklim keamanan sekolah Bu. Nah, alhamdulillah dulu kan kita dibimbing Bu Harginingsih untuk mewujudkan sekolah sehat ya, Pak Tito. Ini untuk iklim nyaman. Tetapi untuk praktik kualitas pembelajaran ini mengalami penurunan. Nah, datanya seperti ini Pak Tito. Di kualitas pembelajaran itu mengalami penurunan yang cukup besar, 10,29. Harus pakai kacamata. Dulu 75, tahun 2025 berdasarkan rapor pendidikan itu 64,71, tapi masih hijau Pak, masih baik, mengalami penurunan. Kemudian di manajemen kelas, terus hubungan psikologis, metode pembelajaran itu 11,30. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru turun sedikit 1,48. Belajar tentang pembelajaran ini naik 6,98. Jadi ada kenaikan di satu indikator, namun di indikator yang lain mengalami penurunan. Refleksi atas praktik pembelajaran ini juga mengalami penurunan 2,86. Data secara keseluruhan ada sebenarnya Pak, ini saya ambilkan yang poin khusus yang tadi berkaitan dengan latar belakang saya ini Bu. Jadi pembelajaran belum maksimal, kemudian refleksi pembelajaran mengalami penurunan. Datanya secara seperti ini. Nah, oleh karena itu saya memilih siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Di siklus praktik peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini ada 3 indikator pencapaian. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Nomor 2, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. 3, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka, realistis dengan peningkatan kinerja. Kalau disederhanakan, saya mengawal, membimbing, melaksanakan project mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pada nanti setelah pelaksanaan dengan membuat atau melaksanakan refleksi. Yang sudah kami lakukan, Pak Tito, Bu Harginingsih dan teman-teman, ini yang pertama yang berkaitan dengan kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kerja. Kami mendiskusikan bersama teman-teman untuk penentuan indikator praktik kinerja guru. Yang kedua, coaching perencanaan pembelajaran.
Untuk coaching perencanaan pembelajaran ini kami lakukan berbasis kelompok guru mata pelajaran Pak Yusuf dan Pak Tidut. Dan alhamdulillah dijadwalkan oleh Pak Yulianto 1 minggu bisa selesai untuk semua kelompok mata pelajaran. Dari kegiatan itu disepakati untuk indikator praktik kinerja guru itu seperti ini Bu. Jadi ada 35 guru saat itu, kemudian pilihannya masing-masing fokus peningkatan kinerja guru. Contoh ini Pak Narimo, ini perhatian dan kepedulian. Coba dicek sama atau tidak, atau kemudian sudah berbeda sesuai dengan ini Pak Narimo. Ini datanya seperti ini, kemudian khusus Pak Narimo nah ini Bu, perhatian dan kepedulian sesuai dengan kesepakatan Pak Narimo mengambil indikator dengan perhatian dan kepedulian. Oh maaf, belum tampil ya. Di pengelolaan kinerja atas nama teman kita Pak Narimo itu beliau secara kesepakatan diskusi bersama itu mengambil indikator perhatian dan kepedulian dengan pilihan 3 indikator. Nah, setelah dilakukan kesepakatan diskusi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Yang saya lakukan dengan teman-teman ini observasi kinerja guru, dilanjutkan dengan coaching pelaksanaan pembelajaran. Ada pertemuan setelah pembelajaran. Ini contoh penilaian yang sudah kami lakukan. Jadi setelah praktik pembelajaran, saya menginputkan nilai berdasarkan pengamatan atau observasi kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu, teman-teman mengisi refleksi dan tindak lanjut secara terbuka, merencanakan tindak lanjut. Contoh pengisian seperti ini. Rencana tindak lanjut yang dibuat oleh beberapa teman. Misalnya ini yang dibuat Pak Maryanto. Peserta didik belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Kemudian Pak Narimo, saya sudah mampu memahami kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik, namun belum mencakup keseluruhan siswa. Hal ini karena belum terkelompokkan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik yang mirip. Akan melakukan pengelompokan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik yang mirip sama agar jumlah peserta didik yang terpahami lebih banyak. Dari berbagai kegiatan tersebut kami sampaikan kepada Bu Yusuf dan Pak Tidut khususnya, berdasarkan observasi pembelajaran dan refleksi guru didapatkan data sebagai berikut. Pembelajaran mendalam meningkat lebih interaktif. Berdasarkan observasi kami menjumpai bahwa pembelajaran di kelas itu sudah bagus, sudah ada kegiatan aktif, interaktif, mengaktifkan siswa. Kemudian observasi lebih terstruktur. Di kami bersama teman-teman, saya mengawal mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian ada kegiatan pasca observasi berupa coaching, refleksi. Nah, yang
saya rasakan atau simpulan yang ketiga ini yang masih perlu peningkatan, jadi pada indikator yang ketiga, yaitu guru sudah mulai terbiasa melaksanakan refleksi pembelajaran, namun masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan, ini dalam membuat refleksi pembelajaran ini sudah ada yang lengkap, namun ada yang belum lengkap. Kami saat itu menyampaikan bahwa salah satu teknik refleksi itu bisa menggunakan 4F. Nah, coba saya cek di teman-teman ini. 4F itu apa Bapak Ibu? Feel, fact, apa? Finding, future. Jadi ada 4 hal yang bisa dimasukkan dalam refleksi. Namun tidak semua Bapak Ibu itu ketika membuat refleksi itu memasukkan 4-4-nya. Nah, kita coba mereview ya Bapak Ibu. Saya tampilkan lagi ke dalam materi, semoga masih tersimpan dulu pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, ini masih aneh bujuk ini. Ya. Kolaborasi. Aman. Apa keliru juga ya, kita keliru juga. Ini kebetulan kalau di ibu atau istri saya itu pengajar pembelajaran mendalam tingkat SMP. Jadi beberapa materi didiskusikan bersama untuk kolaborasi. Bapak Ibu, jadi untuk membuat refleksi itu bisa menggunakan metode 4F. Fact itu fakta, kemudian feelings itu perasaan, 3 findings itu temuan, future itu apa yang akan dilakukan di masa depan. Secara singkat, kalau fact itu apa yang kita temukan saat pembelajaran. Siswa aktif, siswa kurang aktif, pembelajaran sudah berjalan dengan bagus, pemanfaatan media sudah optimal, itu kenyataan yang kita temukan. Terus kalau feeling, perasaan kita saat kita pembelajaran. Kalau bagus, itu perasaan kita harusnya bagaimana Bapak Ibu? Senang, puas, bangga gitu ya. Misalnya pun, wah saya merencanakan diskusi kelompok dan siswa itu betul-betul melaksanakan diskusi, maka kita merasa puas. Nah, tapi kalau sebaliknya, itu bagaimana Bapak Ibu? Kalau anak kurang aktif, diskusi kelompoknya tidak jalan, apa yang harusnya kita rasakan? Kecewa, mungkin tidak puas gitu ya. Jadi apa yang membuat kita kecewa? Tentunya hal-hal yang masih berjalan tidak baik atau rasa tidak puas. Kemudian temuan itu semacam simpulan Bapak Ibu. Jadi dari kenyataan, dari perasaan itu, simpulan apa yang kita dapatkan. Misal kita merencanakan penggunaan media, dalam bayangan kita itu untuk mendukung pencapaian tujuan. Kemudian ternyata di saat pembelajaran media itu sangat membantu. Simpulannya apa Bapak Ibu? Pemanfaatan media mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Itu temuan yang kita. Nah, ini nanti akan menjadi dasar kita. Kemudian future itu apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Tentunya untuk apa Bapak Ibu? Untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Dari apa yang kita temukan, apa perasaan kita, kemudian fakta-fakta, itu tindakan apa yang akan kita lakukan untuk peningkatan pembelajaran. Dan itu harusnya dimunculkan saat pembuatan refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Seperti ini ya. Nah, kita coba bandingkan dua refleksi yang dibuat oleh teman. Yang satu ini hanya menyampaikan
kenyataan. Peserta didik belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Ini berarti baru menyampaikan apa yang ditemukan. Tapi ini tidak menyalahkan siswa kekurangan diri. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pembuatan seperti ini sesuai dengan kenyataan, saya akan menilai di sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Itu nanti. Tapi yang sudah dibuat oleh Pak Narimo yang lengkap seperti ini, karena beliau lengkap, maka nanti saya akan menilai yang nomor 3, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Karena beliau menyampaikan dampak dari ini dan ada yang akan dilakukan. Ya Bapak Ibu, ini merupakan catatan dari pelaksanaan observasi kinerja kita, Bapak Ibu, yang di proses kita sampai hari ini Bapak Ibu itu sudah sampai di sini, di pengisian rencana tindak lanjut. Saya tampilkan sebentar Bapak Ibu baru proses. Di Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu melaksanakan praktik kinerja sesuai dengan indikator yang sudah disepakati, kemudian saya menginput penilaian observasi, kegiatan selanjutnya Bapak Ibu itu adalah melaksanakan membuat refleksi atas kinerja Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dari refleksi yang Bapak Ibu buat nanti saya akan memberikan penilaian. Penilaiannya ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Kalau refleksi yang dibuat itu menyalahkan kondisi luar, saya tidak bisa melaksanakan karena listrik mati, karena siswanya rame, tidak mudah gampang diatur, ngeyelan gitu. Berarti itu refleksi yang harusnya dihindari karena menyalahkan orang lain, siswa. Ya. Kemudian yang kedua, sadar diri. Nah, berarti saya kurang persiapan ini, saya belum memahami, tapi belum sampai pada dampak dan future apa yang akan dilakukan. Nah, yang paling bagus itu adalah sadar tantangan, penyebabnya berada dalam kendali diri, dampaknya, dan ada future tadi apa yang akan dilakukan seperti yang dibuat oleh Pak Narimo. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu, atas semangat Bapak Ibu dalam melakukan perubahan di kelas. Untuk perencanaan saya simpulkan sudah bagus karena Bapak Ibu sudah melakukan perubahan sesuai dengan yang kita diskusikan. Praktik pembelajaran sudah efektif, dapat meningkatkan proses pembelajaran. Nah, yang perlu ditingkatkan nanti kita akan membudayakan refleksi dan ada banyak metode. Salah satu yang bisa kita pakai adalah dengan 4F: fakta, feeling, feeling, dan future. Kalau di pembelajaran misalnya seperti ini, fakta. Pada hari ini saya melaksanakan pembelajaran mata pelajaran PKN dengan topik penerapan nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Siswa dibagi dalam 5 kelompok. Sebagian besar siswa aktif berdiskusi, namun masih terdapat siswa yang pasif dan bergantung pada satu kelompok. Saya merasa senang atas keberhasilan, namun saya juga belum sepenuhnya puas karena belum semua siswa terlibat aktif. Saya menemukan penggunaan studi kasus nyata dapat meningkatkan pemahaman mendalam siswa terhadap materi. Ini simpulan yang kita. Nah, kemudian ada apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan, saran, bimbingan dari Bu Harmi dan Pak Tito. Selanjutnya nanti mohon juga Pak Tito dan Bu Harmi melanjutkan sekaligus dengan workshop STEM dalam pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, bahwa proses pembelajaran itu harus kita refleksi terus-menerus, harus kita tingkatkan, dan mohon maaf, dan kita kemarin di rapor pendidikan itu berdasarkan survei lingkungan ada penurunan di bidang
atau di indikator metode dan refleksi, maka salah satu langkah kita adalah memperbaiki proses dan hasil belajar, antara lain melalui penerapan STEM dalam pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana penerapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Titut dan Bu Haningsih. Harapan kita semua nanti mohon Bapak Ibu bisa mencermati, memahami, dan bisa menerapkan dalam proses pembelajaran. Insya Allah kalau kita lakukan peningkatan, nanti prestasi-prestasi kita yang sudah luar biasa akan semakin meningkat. Itu ya Pak Eril, Bu Tati, sudah luar biasa. Saya yang kedokteran ini orang bayan-bayan. Kalau ini Unhan ya kemarin 2 ya, Ustaz Pertahanan miliknya Pak Prabowo ya. Sambil lari telu, Robosari 2. Ini mata. Kemarin saya ketemu dengan pemilik atau CEO GO itu yang kedokteran itu, satu karisidenan mungkin hanya 3 yang bisa mengantarkan ke kedokteran, 3 atau 4 itu. Teman kita, anak kita Amelia itu sekarang dibawa kemana-mana Bu Amin untuk menyampaikan pengalaman. Demikian tadi pemaparan laporan observasi praktek kinerja kepala sekolah dari Bapak